Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa kekuatan di hidup kita dapat hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Oh, kami percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang Jemaat Saint Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Firman Jadi Manusia. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu, jika kita membaca Injil Yohanes, kita tidak menemukan cerita tentang Yusuf, Maria, para gembala, ataupun orang Majus. Ya. Tetapi meskipun tidak mencatat cerita-cerita itu, bukan berarti Injil Yohanes tidak membahas sukacita karena kelahiran Yesus. Justru Injil Yohanes membahas lebih dalam tentang makna kelahiran Yesus di dunia ini. Nah, Yohanes memulai suratnya dengan sebuah fakta yang kita baca tadi, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu kemudian menjadi manusia, berdiam di antara kita, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Allah Bapa melalui pribadi Yesus, ya. Dan di dalam Injil Yohanes ada sekitar 67 kali acuan untuk kita melihat pekerjaan Yesus, dan 58 kali dicatat untuk kita ini diajak mendengar perkataan dari pribadi Yesus, ya. Dan itu semua membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia, berdiam di antara kita sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah Bapa. Ya. Nah, pada pagi hari ini ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, firman itu menjadi manusia. Nah, tentu ini adalah berita sukacita dan penuh pengharapan bagi kita. Allah sendiri, Sang Pencipta, datang ke dunia. Ya, Dia tidak mengirimkan malaikat atau utusan yang lain, tetapi Allah sendiri datang menjadi sama seperti kita dan berdiam di antara kita. Ya. Dia datang untuk menyelamatkan dan menolong kita. Nah, saya teringat satu ayat di dalam Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang ke-15 sampai 16. Saya akan bacakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan kedatangannya ke dunia, Yesus itu menjadi imam besar yang membuka jalan bagi kita untuk menghadap tahta kasih karunia Allah dan menerima pertolongan tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam hidup kita punya seorang sahabat, ya, yang begitu memahami dan mengerti perasaan kita, ya. Dia merasakan apa yang jadi kesusahan kita, yang jadi pergumulan kita, ya. Kemudian dia juga membantu kita, mendoakan kita, menyemangati kita. Itu adalah satu berkat, ya. Dan Yesus melebihi segala berkat di dunia ini. Dikatakan dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita karena dia sama seperti kita. Dan ketika saya belajar tentang arti kelemahan ini, yang dimaksud bukan kelemahan secara fisik saja yang berbicara tentang sakit penyakit, tetapi kelemahan ini juga berbicara tentang kerapuhan jiwa kita, ya, berbicara tentang ketidaksanggupan kita untuk menanggung ujian dan kesulitan. Kelemahan ini juga berbicara tentang ketidakmampuan kita untuk menahan diri dari keinginan untuk tidak berbuat dosa. Ya, kadang-kadang kita seringkali gagal, ya, untuk menahan diri. Kita lebih mudah jatuh, ya, kita lebih mudah tergoda, dan sekali lagi gagal melakukan kehendak Tuhan. Itu disebut sebagai satu kelemahan, dan Yesus memahami apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan Yesus sangat memahami semuanya itu, dan karena itulah Dia membuka jalan bagi kita untuk kita menghadap tahta kasih karunia Allah dan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya.
Betapa kita bersyukur Dia firman yang menjadi manusia, sama seperti kita, merasakan kelemahan kita, tetapi Dia juga sanggup menolong kita. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dengan kedatangan Yesus ke dunia, Dia mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah di dalam kekekalan itu datang ke dunia yang sementara ini. Ya, Dia datang untuk menyelamatkan kita, sehingga pada akhirnya kita yang hidup sementara di dalam dunia ini, kita bisa tetap hidup dengan tetap tertuju kepada kekekalan. Kita tahu pada zaman Taurat manusia diberikan begitu banyak hukum atau peraturan, supaya dengan melakukan hukum-hukum atau peraturan itu, manusia dapat mendekat dan hidup berkenan kepada Allah. Tetapi terbukti semua usaha manusia untuk mendekat ataupun berkenan kepada Allah itu tidaklah sempurna. Kita sering kali mengalami kegagalan ya dengan usaha kita sendiri. Martin Luther pernah berkata, "The law discover the disease, but the gospel gives the remedy." Ya, melalui kelahiran Yesus kita dilimpahi kasih karunia dan dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran, dalam pola pikir yang benar. Ya, dulunya kita berpikir kita harus taat dan hidup benar supaya selamat. Kita harus hidup kudus supaya berkenan dan diberkati Tuhan. Tetapi sekarang melalui kelahiran Yesus, kita paham bahwa kita dikasihi saat kita masih berdosa. Kita diterima, bahkan Yesus bisa merasakan semua kelemahan kita. Kita dilimpahi kasih karunia untuk kita dapat hidup kudus, kita dapat hidup taat, dan hidup di dalam kebenaran. Bahkan Dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kita semua sampai kita berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, berita Natal yang membuat hati kita kembali bersukacita dan menghidupkan pengharapan kita adalah Dia firman yang menjadi manusia. Dia datang ke tempat yang paling sederhana, diletakkan di palungan yang paling kotor. Dia firman juga yang hadir dalam masa-masa kegelapan atau tanpa pengharapan di dalam kehidupan kita. Dia firman yang berdiam di dalam hidup kita. Dia Allah yang mau tinggal dekat, mengasihi kita, merasakan setiap kelemahan kita, ya, menolong bahkan menyelamatkan kehidupan kita semua. Selamat merayakan hari Natal, selamat merayakan kelahiran Yesus, selamat menikmati berkat Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini dapat menjadikan Natal kita lebih bermakna. Ya, di dalam hidup kita yang sementara di dunia ini, kita selalu ingat bahwa kita punya firman yang jadi manusia, yang tinggal dekat di hati kita dan menyertai kita, sehingga hidup kita yang di dunia ini, yang sementara ini, kita tetap tertuju kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh merayakan kelahiran Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah firman yang menjadi manusia, tinggal dekat di hati kami semua. Engkau menjadi sama seperti manusia, sehingga dapat merasakan apa yang menjadi kelemahan kami, dan Engkau tahu cara yang terbaik untuk menolong setiap kami. Engkau sudah membuka jalan bagi setiap kami untuk kami dapat menerima kasih karunia dan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, biarlah di hari Natal ini kami semua bersukacita, pengharapan kami dibangkitkan kembali. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan pimpin kami dan seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.